Tuhan bilang gini, ambillah ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal. Nah saya mikir, loh kan anaknya ada Ismail, ada Ishak. Kejadian 22 bilang begitu, ambil anak. Loh Tuhan yang pikun apa? Tidak, ternyata Ismail tidak pernah dihitung Tuhan. Kalau Anda tidak disuruh bisnis A, meskipun peluangnya baik, jangan lakukan. Karena semua yang baik ada dan jahat. Coba buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Coba kita lihat. Efesus 2 ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Lihat ya. Untuk menjadi orang benar, itu buatan Allah. Bukan usaha Anda. Itu sebabnya surga itu tempat karya-karya ilahi Kristus di Kalvari. Bukan tempat orang baik. Itu makanya saya bilang surga tempat orang benar, bukan orang baik. Jadi nanti kalau Anda ketemu penjahat yang di samping Yesus, jangan bawa parang dari Jakarta. Kita mau bawa kuda apa kok sama dia itu? Mau cari kok. Enak aja, masuk surga. Jangan. Dia itu orang benar. Hah? Preman-preman yang di luar sana, pebisnis, dia tetap orang benar selama dia percaya Yesus ya. Lupa tapi kelakuannya, makanya Anda jangan lihat pakai mata. Pakai iman. Siapa tahu orang yang Anda benci, pebisnis yang Anda benci hari ini, suatu saat dipakai Tuhan. Juga untuk memberkati hidupmu. Akhirnya kasih karunia membuat kita punya belas kasihan ke orang lain. Diciptakan dalam Kristus Yesus, katakan amin, untuk melakukan pekerjaan baik. Orang baik juga melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang mana dulu? Yang, sama-sama, dipersiapkan Allah. Ya, dipersiapkan Allah sebelumnya. Anda sebetulnya jangan melakukan pekerjaan baik yang Anda siapkan. Kalau pekerjaan baik itu Anda yang rencanakan, Anda yang siapkan, itu punya potensi jahat. Hanya yang dari Allah saja, pekerjaan baik tetap baik. Tidak double unsur. Semua pekerjaan baik yang Anda siapkan, punya jahat. Saya ngomong sedikit keluar. Contoh, saya tidak pernah punya planning. Meskipun saya pernah ngomong bla bla bla, itu cuma saya simpan di dalam laci. Saya punya tahun 2016 mau begini. Saya sebetulnya itu cuma ngomong-ngomong kosong. Ya saya simpan dalam meja. Oh, saya tidak pernah planning gereja ini mau jadi apa. Jemaat kami sekarang kalau di data itu sekitar 200. Tapi saya nggak tahu kalau akhir tahun tiba-tiba jadi 1000. Siapa tahu, Roh Kudus kan kerjanya tidak bisa ditebak. Itu kasih karunia itu yang orisinil, unpredictable, tidak bisa Anda tebak. Itu alirannya segala macam. Itu sebabnya pekerjaan baik, jangan yang Anda rencanakan. Anda harus serahkan. Anda boleh punya perencanaan, Anda boleh perencanaan, tapi serahkan kepada Allah. Anda jangan melihat begini. Ini begini. Wah ini kayaknya bisnis bagus, ini properti, kayaknya ini bisnis pulsa lagi marah. Tidak. Anda mesti tanya Roh Kudus. Makanya tadi Pak Revino mengutip ayat yang juga saya khotbahkan, 1 Yohanes 2 ayat 6. Sebab, ini wajib hidup. Anda harus wajib hidup seperti Kristus. Saya beritakan, Yesus itu bukan di dalam kita. Kristus yang di dalam kita. Yesus itu bicara tentang kematian. Jadi urutannya begini, saya di dalam Yesus. Coba ulangi, saya di dalam Yesus. Jadi Yesus mati karena Anda yang masuk ke dalam dia. Itu sebabnya Anda hidup karena Kristus hidup di dalam Anda. Kalau Anda baca 1 Korintus 1 ayat 30 itu semua usaha Allah. Saya bisa ada di dalam Yesus itu usaha Allah. Kristus bisa di dalam kita juga usaha Allah. Nah, kita ini mengikuti Kristus bukan mengikuti Yesus ya. Banyak orang membaca ayat ini, oh kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, ayatnya bilang itu Kristus. Jadi gereja berbondong-bondong. Kalau Yesus pagi-pagi benar dia naik ke bukit, maka gereja membuat doa subuh. Doa serangan fajar, doa menyambut fajar. Ketika Yesus berkata, dia semalam-malaman. Gereja membuat apa? Doa semalam-malaman, doa semalam suntuk, sesuntuk-suntuknya. Tapi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, tidak ada gereja. Tidak ada, saya tidak pernah dengar. Jadi mereka comot-comot. Ya memang masih mungkin kalau Anda menirukan apa yang Yesus lakukan. Tapi Anda tidak bisa menirukan Kristus yang ada di dalam Anda. Coba, tadi makanya saya bilang, pada waktu Yesus bilang, ikutlah aku. Ini sedikit dari buku saya tahun depan. Anda itu follower. Anda itu pengikut. I am the leader, I am the only one leader. Saya akan kupas, saya akan detok. Kepemimpinan itu tidak boleh dikhotbahkan di gereja. Christianity is about followership. Makanya saya bilang Twitter itu lebih kasih karunia daripada Facebook. Loh, kalau Facebook kan harus di-accept, begitu kan? Kita ini follow. Terus jangan bilang Yesus, kita fallback pak kita ya, fallback saya ya. Jangan. Kurang ajarnya kita, yuk Yesus kita suruh fallback.
Kita semua yang mengikuti Yesus. Oke, coba kalau katakanlah saya yang di depan. Anda ikutin saya. Bilang gini. Coba ikuti saya. Karena Anda lihat. Kalau saya jalan, Anda bisa jalan. Ketika saya berhenti. Karena Anda melihat. Bagaimana Anda tahu Yesus Kristus yang di dalam Anda itu diam atau bergerak? Itu sebabnya Anda harus mengenal Allah. Bagaimana Anda tahu bahwa bisnis ini harus deal bulan ini, minggu ini, atau tunda minggu depan? Nanti saya bahas dengan SWOT, makanya saya agak cepat dikit. Oke, jadi saudara, pohon pengetahuan itu ada 2. Kalau Anda tidak makan pohon kehidupan, Anda tidak tahu. Itu sebabnya kalau Anda memahami buku ini, maka segala yang baik jahat. Bisnis baik itu jahat. Iya, semua mengatakan itu sebabnya hanya bisnis yang Tuhan tuntun. Nanti kita akan masuk di berikutnya, rencana Allah versus rencana bisnis. Nah, saudara, rencana Allah saya tulis di buku ini, ada 2 yang saya tulis tentang teori yang saya tawarkan dari pengalaman saya. Yang pertama itu teori action by command. Beraksi kalau ada komando. Saudara, saya ikut Galatia 5 ayat 25. Jika Anda hidup oleh roh, Galatia 5:25, baiklah dipimpin roh. Satu paket. Lupa kalau Anda beli BlackBerry, Pak beli BlackBerry, ya sekalian Pak itu apa? Pengamannya Pak. Jadi kalau Anda hidup oleh roh, kata Anda hidup oleh roh, amin. Saya sarankan sekalian dipimpin oleh roh. Coba yang sebelah kanan. Satu roh. Satu komando. Bukan saya mengkomando mereka, Roh Kudus. Kalau mereka bilang, saya mesti ikut Pastor Daud, ikut sampai 15 orang. 16 kayaknya. Saya nggak pernah nyuruh. Beberapa dari mereka itu PNS. Mereka harus izin. Mereka itu pekerja. Ada pejabat-pejabat tinggi bank di situ. Meskipun wajahnya nggak jelas, jelas pekerjaan mereka. Ya harus satu-satu, no? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup Anda, bisnis Anda jangan dipimpin oleh planning. Anda kuliah manajemen di Amerika, tapi Anda tetap hidup di bawah kontrol Roh Kudus. Karena bisnis itu penuh resiko, Pak. Hanya di dalam Yesus tidak ada resiko. Jelas, tidak ada. Loh Pak, kalau saya bangkrut, tenang saja. Bangkrut itu tetap bangkrut. Allah itu mengerjakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Buat orang yang tidak percaya Yesus, bangkrut. Tapi buat orang yang percaya Yesus, kebangkrutan mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikannya belum muncul, ya tunggu saja. Amin. Tuhan memang tidak pernah terlalu cepat, tapi dia tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlalu cepat, tapi tidak pernah terlambat. Tolong bisnismu, tenang saja. Engkau anak raja. Engkau kaya, amin. Jadi lakukan kalau engkau dipimpin damai sejahtera. Cuma satu saja, damai sejahtera. Kalau engkau tidak ada damai sejahtera, meskipun sudah taken kontrak, lagi di jalan nih. Sudah model ini. Tiba-tiba Roh Kudus, batalin kalau engkau nggak sejahtera. Pak, cuma itu ukurannya, cuma itu. Kalau engkau sudah gelisah, sudah. Tapi ini cuan besar ini. Gua udah kenal lama dia ini, aduh Mi, udah lama papi, sudah 15 tahun, ini teman SMA. Bagus sama dia aja. Kalau Anda nggak sejahtera, dengarkan, stop. Berhenti putar balik mobilmu dan tunda itu tanda tangan bisnismu. Kadang-kadang Anda nggak taat sama Roh Kudus. Baru nih, ada seorang anak mudi. Kak, dia panggil saya, Kak Daud, saya kerja di pabrik, kadang shift malam, kadang shift siang. Saya sudah bosan, sudah 10 tahun, saya mau buka minimarket. Terus saya mau, kan kalau setiap kali saya pergi ke pabrik, saya lewat itu, ada ruko-ruko. Pokoknya kalau di situ banyak, sudah terjual, semua sudah terjual, padahal baru dibangun 2 bulan. Kalau dalam minggu ini tiba-tiba ada tulisan dikontrakkan, berarti Tuhan memberi tanda. Untuk saya keluar dari pabrik, merintis, ya buka kecil-kecilan. Oh jadi kamu minta tanda sama Tuhan? Nah, iya, menurut Kak Daud bagaimana? Nggak usah minta tanda, kamu kurang ajar. Nanti kalau minta tiba-tiba ada tulisan itu, oh berarti tanda dari Tuhan. Bisnis 1 tahun, bukan serangan balik kan itu? Nah, guyon. Tiba-tiba bangkrut, terus Anda bilang, kenapa dulu dikasih tanda? Tanda itu untuk orang yang tidak percaya. Yesus di dalam Anda. Saya beritahu kitab ketiga Imamat, Vayikra. Sebetulnya Anda kalau ngupas Taurat, kalau ngupas dari bahasa Ibrani, Torah is grace also. Jadi tidak ada itu Torah versus grace. Yang saya pelajari selama 5 tahun, grace versus grace. Satu ekstra gracia, satu intra gracia. Serius. Kalau Anda pikir hukum 5 kitab Musa itu aturan, bukan. Di buku ini saya bahas, huruf pertama Kejadian 1, ayat 1, kata pertama, huruf pertama, itu bet.
kitab terakhir, Ulangan pasal terakhir, kata terakhir, huruf terakhir itu lamet. Kalau digabung, karena prinsipnya orang sana itu sirkular begini, lingkaran begini. Lamet sama bet menjadi lab. Itu tentang hati. Lab itu hati, bahasa Ibrani dari hati, lab. Jadi itu sama kayak saya bilang sama anak saya, jangan pulang di atas jam 9 malam nak ya. Anak saya nganggap papi banyak aturan, padahal saya yang memberi kasih sayang. Dia nangkapnya saya banyak aturan. Ini sesi parenting of Christ tadi yang tanya, ini salah satunya. Tuhan ngasih kita itu hatinya, tapi kita nangkap itu aturannya. Terus kita sibuk mengungkit-ungkit tentang 613. Padahal kalau Anda membaca Yohanes 1 ayat 17, memang hukum Taurat diberikan oleh Musa. Itu yang diberikan oleh Musa, yang dari Tuhan lewat Musa cuma 611. Yang dua direct. Nah itu yang menarik, nanti kapan-kapan saja. Yang dua itu yang membuat hukum Taurat harus digenapi. Karena Anda tidak membaca, Torah itu gematrianya, value number dari Torah, itu cuma 611. Padahal Torah itu 613. Betul ya Pak Surudi ya? Terus yang dua mana? Yang dua direct. Dari Tuhan langsung ke manusia, nggak lewat Musa. Yang dua itu Anda bisa dapatkan kalau Anda membaca Keluaran 20 ayat pertama. Di situ ayat pertama dan kedua. Waktu saya lihat terperanjak, saya loncat. Jadi Tuhan itu tidak memberi aturan. Nah, saya mau ngomong. Jadi Tuhan itu ada di dalam kita. Kitab Imamat itu Vayikra. Makanya Tuhan berbicara dari dalam kemah. Anda adalah kemah perjanjian baru. Amin. You are mobile tabernacle. Engkau bait Allah. Engkau nggak perlu tanda dari luar. Pokoknya hatimu senang, pasti bisnis itu dari Tuhan. Cuma begitu Pak? Iya cuma begitu. Nggak mungkin, nggak ada orang bilang begini, Pak Tuhan kasih saya panggilan untuk saya bisnis ini. Tapi saya sebenarnya nggak senang, tapi Tuhan suruh. Pasti bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan nyuruh, Tuhan pasti buat senang you dulu, baru dia kasih itu panggilan. Tolong jangan diputar-putar ya. Kalau Anda membaca Filipi 1, 12-13, dia mengerjakan kemauan kehendak. Jadi kalau orang datang sama saya, Pak, Tuhan taruh saya mimpi, Tuhan taruh saya penglihatan, Tuhan taruh saya hati untuk buka bisnis ini Pak. Apa? Bisnis ternak ayam kampung Pak. Sebenarnya saya nggak suka ayam Pak, tapi saya tahu ini Tuhan. Tapi saya nggak senang, saya langsung bilang, bukan dari Tuhan. Kenapa Pastor Daud bisa bilang begitu? Karena kamu nggak senang. Tuhan senang kalau lihat Anda senang. Catat baik-baik, Tuhan senang kalau lihat Anda senang. Loh Pak, saya senang minum cap tikus. Ya bukan Tuhan dalammu, hantu itu. Anda mengerti maksud saya? Sejahtera, saya sejahtera. Itu sebabnya saya enak dipimpin Roh Kudus. Saya enggak bingung bisnis mana, ini kayaknya bisnis, ini mesti diambil. Tidak. Wah coba kalau KTP enggak ketinggalan di kampung, di Jawa, pasti sudah terima kerja ini. Coba kalau gua ambil itu unit itu, pasti tenang. Kesempatan di luar dunia enggak datang 2 kali, di dalam Kristus berkali-kali. Dari mana saya tahu? Tepuk tangan. Dari mana saya tahu? Karena lab itu, huruf pertama bet, lamet. Karena hati Tuhan enggak pernah habis. Dia ingin senang kok sampai engkau senang. Amin. Itu sebabnya Anda lihat Allahku akan memenuhi segala keperluanmu bukan menurut kebutuhan doamu. Tuhan menjawab, engkau butuh Pak, Tuhan aku butuh modal 50 juta. Terus Tuhan kasih 50 juta, berarti Tuhan memenuhi kebutuhanmu menurut doamu. Tidak, Tuhan memenuhi keperluanmu menurut kekayaannya. Mungkin engkau butuh 50 juta, Tuhan kasih 100 juta. Kenapa? Karena yang 50 juta satunya harus dikasih ke NCC Manado. Kalau Anda menulis pokok doa, 1 butuh rumah, 1 butuh istri, 1 butuh tanah. Kalau Anda misalkan rumah sudah dapat, jangan dicoret. Biar saja, kecuali untuk istri dan suami, langsung coret. Bahaya itu, neraka di bumi itu kalau tambah. Mengerti maksud saya? Kebiasaan kita coret, tidak. Biarkan Tuhan menyalurkan kekayaannya melalui hidup untuk orang lain. Itu sebabnya engkau harus hidup dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh pengetahuan bisnis manajemenmu. Yang selanjutnya, yang ketiga itu tentang pemasukan dan pengeluaran. Bab ini bicara tentang right believing. Anda tahu itu. Produce right living. Di Manado saya tambahkan right teaching, produce right believing. Baru right believing, produce right living. Kalau Anda dengar khotbah yang benar, pemahaman Anda benar. Amin. Nah, iman Anda itu kan perlu bertumbuh. Bagaimana supaya iman bertumbuh? Dicas Pak. Cara ngecasnya bagaimana? Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus.
Anda tidak bisa bertumbuh kalau Anda mendengarkan firman Allah. Jadi kalau ada pendeta, mari pagi hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah. Anda berdoa, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Kristus. Bukan firman Yesus, bukan firman Allah, firman Kristus. Itu firman kebangkitan. Karena Tuhan ingin bisnismu bangkit. Tuhan ingin usahamu bangkit. Mungkin kau dulu pengecer, Tuhan ingin kau dibukanya toko baru, dibuat ruko baru. Amin. Tuhan tidak senang kau miskin. Dia kekurangan Allah, dia tidak bisa memberi kurang. Meskipun Anda sering lupa, kalau Tuhan tidak pernah lupa. Masih ada yang mikir. Jadi iman timbul itu sebabnya pilih gereja yang mengorbankan firman Kristus. Pak, saya tinggal di sebuah kota, belum ada gereja yang mengorbankan kasih karunia. Nggak usah pergi ke gereja, jalan-jalan aja ke mall. Nggak ada undang-undang dasar negara kita mewajibkan Anda anggota gereja lokal. Kalau mewajibkan Anda punya agama, betul, ada undang-undangnya. Pancasila pasal pertama, Undang-Undang Dasar pasal 29, dan undang-undang, saya lupa itu pasal berapa, buku saya tahun depan. Tapi kalau Anda tidak menjadi jemaat gereja lokal dimanapun, tidak ada polisi tangkap Anda. Yang penting KTP Anda bukan ateis. Anda mengerti? Kalau tidak ada di sebuah kota, berhenti, nggak usah. Anda jangan mencoba diri sendiri. Saya pernah disuruh minta tolong istri saya beli ikan malalugis. Pokoknya ikan untuk makanan anak saya. Dia bilang, "Tuh Dek, saya lihat di pasar karena agak siang, tidak ada. Jadi saya beli ikan lain, ikan malalugis. Malalugis ya, itu ikan tidak boleh dimakan. Tahu waktu anak saya makan, muntah-muntah. Waduh. Salah makan itu saudara, bisa ketahuan sakit. Tapi kalau salah makanan rohani, itu saudara, efeknya bisa 10 tahun. Anda gampang tersinggung, mudah cemas. Saya sarankan. Ini semua jemaat saya kan ada yang kadang-kadang pindah kota. Pastor, kita pindah kota tempat ini, tapi belum ada gereja yang khotbah Yesus. Enggak usah kamu ke gereja. Anda ini kebiasaan, minggu ke gereja. Loh, kalau enggak ada sudah. Bukan berarti Anda tidak bisa bersosialisasi dengan anggota gereja, enggak kan? Anda hanya menghindari racun, jangan bermain-main sesuatu yang Anda tahu itu salah. Hah? Bahaya, berhenti makan racun. Bahaya racun agama, itu bikin Anda cemas, khawatir, stres, makanya bisnis Anda segala rupa. Itu sebabnya dengarkan firman Kristus. Haleluya. Amin. Yang nomor 5 di pengenal Allah itu pekerjaan saya. Apakah kehendak Allah? Nah, ini penting. Saya beritahu hasil akhir hidup Anda. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini. Masa depan kita ini apa? Penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, penuh sukacita. Yes. Yosua 1 ayat 8. Kita ini perjalanan kita pasti berhasil, beruntung. Coba katakan berhasil, beruntung, masa depan cerah. Ulang, berhasil, beruntung, masa depan cerah. Itu hasil hasil akhir. Saya sudah kasih tahu hasil akhir hidup Anda ya. Oke, sudah tahu? Nah, saudara, saya senang sekali nonton sepak bola. Saya suka. Istri saya juga suka. AC Milan dia. Kalau yang tadi di depan, setan merah dia. MU, sudah bagus MU, jelek. Ya. Saya suka, kalau saya pindah-pindah. Nah, saya kalau nonton sepak bola, Pak, enggak suka nonton live. Siaran langsung enggak suka. Suka deg-degan saya. Aduh, kalah sudah menang. Makanya saya nonton siaran tundanya. Jadi saya lihat di Google, saya ketik. Tadi pagi itu hasilnya berapa? Oh, hasilnya 5-3, tim saya menang. 5-3, jadi saya nonton besoknya. Babak pertama, tim saya mereka bagi 2-0. Wah, saya tetap makan kacang, Syafi. Saya deg-degan enggak? Enggak. Babak kedua menit awal, mereka hajar tim saya 3-0. Wah, tetap makan Indomie kan. Saya tanya, saya deg-degan enggak? Kenapa? Saya tahu hasil akhirnya. Amin. Anda tahu hasil akhir hidup Anda? Kenapa masih deg-degan? Hei, tunggu. Anda tahu hasil akhir bisnis Anda? Oh, saya belum dengar. Anda tahu hasil akhir hidup Anda? Sebutin apa? Berhasil, beruntung, masa depan cerah. Anda tahu kan? Kenapa masih deg-degan? Salah sendiri. Anda tahu lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang, kita tahu skor akhir sebelum kita bertanding. Jadi Anda rugi kalau nggak ikut pertandingan iman. Anda nggak ikut, Anda tetap menang. Tapi kalau ikut, ikut prosesnya itu sudah. Saya tahu gereja saya pasti ribuan. Makanya saya nggak khawatir. Loh,
Christianity start from the finish line. Aduh. Christianity begin from mana? Bukan from start, from finish. Waktu Yesus bilang sudah selesai, itu garis finish. Di situ iman dimulai. Mau Anda babak belur gagal, Anda tetap dicintai Yesus. Saya beritahu, bagaimana kalau Anda tidak pernah gagal? Apa yang akan Anda lakukan sepanjang hidup Anda? Saya sebenarnya Pak mau pindah dari Jakarta, udah lama, udah banjir, sesak, segala apa. Terus Anda gak yakin, terus bagaimana ya nanti? Kalau mau pindah Bogor bagaimana? Lakukan kalau engkau senang. Jangan dikit-dikit bahasa roh tanya Tuhan. Tuhan juga malas ditanyain terus. Anda pikir gak malas? Tuhan untuk dipercayai, bukan ditanyai. 1, 2, 3. Tuhan untuk dipercayai, bukan ditanyai. Yang suka tanya sama Tuhan, berhenti tanya. Percaya saja. Hah? Anda itu nanya Tuhan apa? Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa bisnis ini bangkrut lagi? Kemarin bisnis bebek bangkrut, bisnis kerbau bangkrut, bisnis kambing bangkrut. Padahal aku masih keluarga Tarsan. Kenapa aku bisnis pulsa bangkrut? Diputus cewek, gimana? Anda ngerti maksudnya? Tidak bisa dimengerti hidup ini. Ya mungkin Tuhan ingin Anda menuliskan sebuah buku tentang kegagalan. Bagus. Nah, iya kan? Gagal dalam Kristus. Wah, dosis tinggi ini. Bahaya ini. Tunggu, kasih turun. Kasih tanda ya kalau kita sudah naik-naik ya. Nah, ya ini. Jadi saya itu kalau nonton bola, saya tahu hasil akhirnya. Saya punya ponaan, Mbak Bisa. Namanya Sevanya, Anya panggilannya. Kalau orang Mbak Uni nonton video, dia di tengah-tengah film, dia suka teriak, Papi Daud, kita jagoan kalah. Shh, Mbak diam. Filmnya belum selesai. Kalau minggu ini engkau stres bisnismu, karena usahamu, bilang sama dirimu, belum selesai. Masih ada leg kedua. Kalau engkau stres, tertekan, ingat, itu bukan hasil akhir. Bilang, tepuk dadamu, jadi laki-laki. Yang jadi, belum selesai. Kalau Anda baca novel, jangan sampai tengah-tengah menangis darah. Kenapa ini Maria Mercedes sudah dikhianati? Baca sampai halaman terakhir. Pasti berhasil, beruntung, masa depan cerah. Amin. Loh kalau Anda tidak pernah gagal, kenapa Anda tidak berani melangkah? Saya senang anak muda, ada bilang, ini kayak Andre, Kak kita mau ke Kupang, pergi, mau kamu berhasil bangkrut di Kupang, mau ditelan ombak, yang penting kamu jalani hidupmu. Saya serahkan kamu ke dalam tangan Tuhan Yesus melalui Pastor Rudi. Pergilah dengan damai sejahtera dan jangan berbuat dosa lagi. Banyak dosa dia Pak. Itu rahasia sebenarnya Pastor. Tolong diedit ya bagian ini nanti ya. Nah, ini. Itu anak saya, pemain saksofon itu anak saya. Itu anak-anak saya. Jadi saya pergi dan nikmati. Jangan jadi penakut, amin. Anak-anak muda, jadi pemberani kok. Lembek sekali, engkau anak raja. Nih ya, anak raja itu gagah. Bahkan ya, kita kalau ngomong sisi negatif, tapi negatif ini kita belajar hal yang baik. Anak jenderal itu kalau melanggar lampu merah, dia pede. Kenapa? Lu tilang mobil gua, bapak gua yang ambil. Kalau saya begini, kalau gua jatuh, kalau gua pengembalaan NC Manado gagal, bapak gua yang malu. Jadi gua pengembalaan aja. Loh, pengenalan akan Allah itu membuat Anda pede. 1 Petrus 2 ayat 9, coba buka 1 Petrus 2 ayat 9. Sebab kamu ini imamat yang rajani, bangsa yang kudus dipanggil untuk menceritakan apa? Perbuatan Allah, bukan perbuatan Anda. Saudara, anak saya sekarang umurnya baru hampir 2 tahun. Kalau dia punya Lamborghini merah, tetangga pasti bilang, siapa papamu? Betul? Tapi kalau anak saya umur 40 tahun nanti punya perusahaan multi internasional 5, punya pabrik di mana-mana, dia punya Lamborghini, orang tanya nggak papanya siapa? Kerjamu apa? Anda mengerti maksud saya? Mungkin modalmu pas-pasan, engkau enggak banyak koneksi. Tiba-tiba bisnis berkembang, break even point belum 1 tahun. Orang pasti bilang, pasti gua percaya bukan lu. Yang gua tahu lu bodoh. Pasti ada Tuhan yang besar yang backing lu. Dan engkau menceritakan perbuatan Allah. Anda tahu? Tidak mungkin gereja yang belum 2 tahun menggoncang Manado. Maka mereka bilang, pasti Yesus. Mereka berhenti ngomong sesat. Jadi tidak usah diurusin mereka. Ketika manifestasi Kristus ada di gerejamu, orang-orang yang sesat, ngomong sesat, tidak suka, dibungkam. Entah bagaimana cara Roh Kudus. Amin. Bahkan ketika saya diundang khotbah di wali kota di rumah dinas, terbungkam. Karena tidak mungkin wali kota mengundang pendeta sesat. Kalau mereka benar sesat, mereka berhadapan dengan Manado 1.
Itu cara Tuhan. Tenang, jangan dipikirin. Kalau Tuhan nyuruh Anda lompat tembok, lompat saja. Jangan pikirin lubangnya mana ya. Anda dipanggil untuk taat, bukan untuk siap. You call to obey, bukan to be ready. Tuhan, Anda tahu semua orang di perjanjian lama tidak ada yang siap. Abraham dipanggil keluar tidak siap, Musa tidak siap. Kalau Anda dipanggil malam ini, engkau support NGC berikut-berikutnya, Anda lakukan. Hari ini kok kayaknya saya mau kasih, nanti kalau ada persembahan lagi saya mau kasih kayaknya Cetio. Taat, daripada Anda gelisah. Terus telepon Bu Inga malam-malam, Bu tadi saya sebetulnya mau cabut 1 juta, cuma yang keluar 10.000. Saya mau bertobat, amin. Loh, kalau urusan duit berat, amin. Jadi kasih karunia gak ada bedanya. Buktinya Anda susah kalau urusan duit, bilang amin. Mantap. Luar biasa kaos merah. Pekerjaan saya kehendak Allah. Jadi kalau Anda tahu nggak kehendak Allah itu saudara tidak bisa gagal. Kehendak Allah itu bukan apa yang Allah inginkan. Kehendak Allah siapa yang Allah inginkan. Kita ini terjebak agama Kristen lama. Oh, the will of God is something yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukan. The will of God is someone. Allah Bapa itu hanya menginginkan Allah anak dalam hidupmu, bukan bisnismu. Kalau engkau jatuh, bisnismu gagal, Tuhan cuma bilang, tenang nak, aku tetap sayangmu. You will always be a child in my hands. Itu saya senang sekali. Pastor Josephine pernah nyanyi di sebuah khotbah, saya menangis. Engkau tetap anak-anak di mata Tuhan. Engkau gagal, engkau bau-bawi, bisnismu bangkrut, mungkin engkau juga pernah nipu orang, tenang. Yang penting lu balik lah. Gua tahu motivasi lu. Anak bungsu itu pulang, motivasinya perut. Yang penting gua makan lah daripada gua mati kelaparan. Tapi bapaknya gak bilang, lu pulang kan habis duit kan? Motivasi salah. Jangan. Motivasi jangan dibahas. Mungkin motivasi. Loh, karena saya dipanggil Tuhan. Kalau enggak, jangan. Don't try this at home. Loh, betul. Kalau Anda enggak dipanggil Tuhan jadi gembala, jangan jadi gembala. Serius saya. Yang ketujuh, human being, not human doing. Anda itu makhluk hidup, bukan makhluk pekerja. Human being. Anda bukan mesin. Istirahat. Ya jangan fokus kerja cari duit, tenang saja. Nikmati hidup sama istri, nonton 21. Ya, nonton. Anda jangan nonton film-film pocong ya. Setan ditengking-tengking sama pendeta, ditonton lagi. Ini ada pendeta, ada jemaat itu kesukaannya nonton pocong lah, hantu jeruk purut lah. Jangan nonton, tonton Yesus lah, gitu ya. Nah, saya mau cepat sedikit. Receiver not achiever, receiver not achiever. Itu Anda, sudah saya bilang, Anda itu penerima, jadi Anda harus menerima, baru Anda bisa memberi. Tadi saya sudah bilang, top level, next level. Saya mau cerita tentang jangan berkeringat. Saudara, jangan berkeringat, Tuhan tidak senang Anda berkeringat. Serius. Kejadian 1 ada 29, makanan kita itu buah. Ketika jatuh dalam dosa, Anda baca Kejadian 3:19, di bawah. Tulang punggung ini kalau posisi begini berat. Makanya bangsa Israel keluar dari Mesir, mentalnya masih Mesir. Mereka sungut-sungut ngomong begini, enak di Mesir ya, ada semangka. Semangka ada di mana? Atas bawah? Ada ketimun, di mana? Bawah. Ada bawang pre. Itu mereka yang bilang, semua di mana? Mereka senang membungkuk. Tuhan tidak senang kau membungkuk. Tuhan ingin menjadi, engkau dijadikan tulang rusuknya, bukan tulang punggungnya. Engkau tidak dipanggil bekerja untuk Tuhan. Selalu manusia, walau tanpa gaji selalu manusia. Bohong itu. Pendeta kalau nggak digaji marah. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Saya dulu dicekokin gitu di Semarang. Walau tanpa gaji, asal pakai dasi. Pakai dasi kalau perut lapar. Ayo, saya mau tanya. Ayo pakai dasi. Istrimu kelaparan. Nonsen lah. Ya kan? Jangan munafik lah. Selalu manusia bagaimana? Coba Pak, full time jangan digaji. Saya mau tahu. 1 tahun aja. Mengerti maksud saya? Pusing mereka kalau nggak dapat pewahyuan. Buktinya ada yang bilang amin. Itu sebabnya Anda harus mengerti message ini. Bahwa Anda itu, kalau Anda lihat contoh. Imam besar kalau Anda baca Yeskiel pasal 48 kalau tidak salah. Mereka imam besar hanya boleh memakai kain lenan. Kayaknya hanya kain lenan yang menyerap keringat. Jadi darah itu kalau di depan tabut itu, mesbah itu, tidak boleh ada tetes keringat. Keringat atau peluh itu lambang kerja keras. Anda boleh lepas dari semua kutuk, tapi kalau Anda masih kena kutuk kerja keras, bahaya Anda. Anda dipanggil bekerja betul, tapi bukan bekerja keras.
Banyak orang pengusaha sombong, Pak nggak usah ke gereja Pak. Gereja nggak bisa ngasih apa-apa. Saya punya rumah, punya mobil, punya ruko, hasil saya kerja keras banting tulang. Saya beritahu, Pak kalau Bapak nggak punya tulang punggung, Bapak gelinding ke kantor. Saya ini kerja Pak, beras keringat. Sombong sekali. Saya beritahu, Anda bisa berkeringat, itu berkat Tuhan. Amin. Ada pori-pori, hawa kita panas, keluar keringat. Anjing tidak punya pori-pori. Untuk mengeluarkan keringat, hawa panas, dia mengeluarkan lidahnya. Saya beritahu, kalau Anda sombong, Anda bilang, saya kerja beras keringat, Tuhan tutup pori-porimu, Anda ikut NGC dengan posisi lidah di luar. Sekarang lihat kanan kirinya. Apakah lidahnya keluar atau tidak? Kalau lidahnya keluar, Tuhan sedang menutup pori-pori. Supaya dia nggak ngomong lagi, aku kerja beras keringat. Tuhan yang menjadi tulang punggungmu, amin. Allah kita Allah yang haus darah, bukan haus keringat. Anda tahu penebusan pertama bukan di Kalvari, di Getsemani. Di Getsemani, peluhnya menjadi darah. Darah Yesus tertumpah, bukan di Kalvari pertama kali. Di Getsemani, sudah masuk dosa di situ. Peluhnya seperti darah, penebusan pertama terhadap kerja keras. Makanya bergening posisinya di situ. Kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi di salib dia nggak melakukan tawar-menawar. Artinya penebusan Yesus di Getsemani lebih berat daripada yang di Golgota. Pertanyaannya kenapa bisa lebih berat? Dia bilang gini, kalau boleh cawan ini berlalu. Betul Tuhan, kalau saya jadi Tuhan Yesus, dia harus menebus Anda yang suka menolong dirinya sendiri. Dia bisa, Bapak, masa gua disuruh nebus mereka? Mereka suka menolong dirinya sendiri, nggak mau gua tolong. Anda tahu, kita menjadi independen. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Anda tahu, manusia tidak diciptakan punya kemampuan mengetahui baik dan jahat. Itu kan hasil akibat kala setelah makan, baru dia tahu. Terus saya ngomong, kalau nggak pernah makan,